Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal teori bahasa dan otomata untuk memenuhi ujian akhir semester. Sini diberitahu setiap mahasiswa memilih 3 buah mesin abstrak. Di sini yang pertama saya memilih yang finite automata. Sekilas, finite automata adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state berhingga. Dan finite automata itu dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu dari key, sigma, summa, s, dan f. Key adalah himpunan dari statement atau pernyataan, sigma adalah himpunan dari input, summa adalah fungsi transisi, s adalah statement awal, f adalah statement akhir. Nah, kita buat tabelnya. Sini sudah tersedia tabel. Nah, tadi kan statement awal s ya, s. Nah, kita statement satunya kita pakai key 1. Di situ kita pakai key 2. Itu kita pakai key 3. Nah, untuk final statement kita makainya F. Gitu ya. Nah, di sini ini kelebihan. Ini kelebihannya. Kelebihan. Nah, kita pakai digit binarnya 0 dan 1 sebagai inputnya. Nah, statement 1 kita simbolkan dengan key. Misalkan ya, situ ini misalkan statement satunya itu adalah 1 1 1 0 1 0 0, ini 1 0 0 0. Langsung saja kita kalikan untuk mendapatkan fungsi transisi key dikali 0, key 0 ya. Key 0 kan tidak ada ya. Nah, ini kita coret 0. 0 ada nggak? Tidak ada 0. Berarti ini balik lagi ke statement awal. Nah, sekarang key ketemu 1. Key nggak ada kan? 1 ada, key 1. Oh, berarti ini key 1. Sekarang 1 ketemu 0. 1 0 ada ya. Key 2. 2. 1 ketemu 1. Tidak ada, coret. 1 apa? Key 1. Berarti balik lagi dia key 1. 1 0 ketemu 0. Oh, berarti key 3. Nah, habis itu 1 0 ketemu 1. Tidak ada, coret. 0 0 1 itu sama aja key 1. Berarti dia ke key 1. Gitu kan? Ini key 2 dia. Nah, ini key 3. 1 0 0 0. F dia ke final state-nya ya. Nah, habis itu 1 0 0 1. Tidak ada, coret 1. Berarti ini ke key 1. Key 1 semua ya. Balik lagi ke key 1. Nah, di sini yang terakhir 1 0 0 0. Ya. Balik ke sini 0 lagi. Gak ada kan? Coret 0 0 sama dengan gak ada ya. Berarti ini kita ke S G. Di situ 1 0 0 0 1. Gak ada kan? Coret 0 1 berarti key 1. Nah, ini merupakan tabel dari itu tadi yang apa? Fungsi transisi. Oke, di stop. Nah, tadi kita sudah membuat ini ya, fungsi transisi. Sekarang kita bikin di JFlap ini ya, kita buat baru habis itu finite automata. Nah, ini kita hapus. Ya. Pertama kan kita ada tuh 2 3 4 5. Ada 5 statement. 2 3 4 5. Nah, kalau di sini dia key 0 apa? Statement awalnya key 0 ya. Statement akhirnya pakai key 4.
Nah, ini kita inisialisasi dulu, ini inisial, nah ini start simbolnya ya, yang ini final. Nah, sekarang kita key S ketemu 0 atau key 0 ketemu 0, berarti dia balik lagi ke S ya. Oh, ini dulu. Nah, ini kalau 0 dia balik lagi ke key 0. Kalau S nya menerima input 1, dia bakal ke key 1. Kalau dia menerima input 1, dia bakal ke key 1. Sekarang key 1 kalau menerima input 0, dia bakal ke key 2. Bakal ke key 2 kalau menerima input 0. Sedangkan kalau misalnya menerima input 1, key 1 akan kembali lagi ke key 1. Oke, sekarang key 2 menerima input 0 ke key 3. Menerima input 0 ke key 3. Sekarang kalau misalnya key 2 menerima input 1 ke key 1. Nah, ini biar tidak berantakan kita atur seperti ini gitu ya. Nah, ini tadi 1 ya. Key 3 ketemu 1 itu, oh bukan key 3. Bukan key 3. Key 2 dulu. Key 2 ketemu 1, dia ke key 1. Ini balik ke sini ya. 1. Nah, gitu. Sekarang key 3. Key 3 kalau menerima input 0, dia ke final state. Kalau menerima input 0. Nah, tuh. 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 Nah. Nih. Nah, sedangkan key 3 kalau menerima input 1 ke key 1 lagi. Oh, pindah sini berarti. Benar tadi. Nah, ini ke sini. Menerima input key 1. Berarti ini ke klik, ini ke sini 1. Nah, key 4 menerima input 0 ke S, ke pernyataan awal. Berarti ini balik ke sini. Set 0. Sedangkan ini kalau misalnya menerima input 1, dia balik lagi ke key 1. Nah, 1 gitu. Nah, ini model yang udah kita buat. Setelah tadi kita udah membuat modelnya, kita akan mencoba memasukkan input ya. Oke. Nah, tadi saya ini caranya input, klik multiple, run. Tadi saya sudah mencoba beberapanya, ada yang accept, ada yang check. Nah, coba kita masukkannya 1 0 1 1 1 0. Kita run, cek. Nah, kalau misalnya 0 0 1 0 0 0 atau enggak 1 0, ejek lagi. Nah, misalkan 0 1 0 0 1 0 0 0, accept. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara, maksudnya itu apa sih gitu kalau bisa accept sama eject gitu ya. Nah, sini misalkan kita ambil yang accept-nya itu yang ini 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0. Ini kan ada 5 ya. Nah, ini tuh maksudnya statement awal. Statement awal itu 1. Kalau misalnya statement awal menerima input 1, dia akan bergeser ke statement 2. Statement 2 kalau misalnya mendapat input 1, dia akan kembali tetap ke input 1. Kalau misalkan dia mendapat input 0, dia akan bergeser ke key 2. Key 2 kalau mendapat input 0, akan bergeser ke key 3. Key 3 kalau mendapat input 0, dia akan bergeser ke final state. Makanya yang ini berhasil. Nah, sedangkan misalkan yang ini 0 0
1, 1, 0. Nah, kita lihat. Key atau S, dia ketika mendapat input 0, dia akan tetap ke key 0. Kalau misalnya dapat 0 lagi, tetap ke key 0. Nah, baru 1 dia bergeser. Nah, ketika key 1 mendapat input 1, dia tetap ke sini. Baru ketika mendapat input 0, dia bergeser ke key 2. Karena dia cuma hanya sampai key 2, tidak sampai ke ini final state, makanya dia eject gitu. Sekian pemaparan dari yang finite state tugas saya. Semoga sudah mencakupi. Nah, akan dilanjut ke yang contoh yang soal yang mesin abstrak berikutnya. Kita stop ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ujian dari teori bahasa otomata. Saya di sini akan yang mengerjakan yang push down otomata. Jadi push down otomata itu adalah finite otomata yang memiliki stack. Stack itu adalah tumpukan. Jika finite state otomata memiliki 5 tuple, maka ini push down otomata akan dia memiliki 7 tuple. Terdiri dari pertama key itu sebagai state. Nah, habis itu sigma input. Habis input dia akan mendapatkan T, simbolnya itu simbol dari stacknya, tumpukannya. Habis itu dia akan mendapatkan delta. Delta ini di sini adalah fungsi transisi. Habis delta dia akan mendapatkan dia punya S, dia state awal F, state akhir, dan Z. Z adalah tumpukan paling dasar. Itu ya. Nah, sini misalkan diberikan bahasa L. L sama dengan, misalkan bahasa itu adalah 1 pangkat N, 0 pangkat N, dimana si N-nya itu lebih besar dari 0. Nah, bisa angka berapa aja ya, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi L di sini bisa misalkan 1, 1, 0, 0. Tuh ya. Nah, ini ketika N-nya sama dengan 2. Nah, misalkan lagi L-nya ketika N-nya sama dengan 3, berarti 1, 1, 1, 0, 0, dan 0. Nah, ini ketika N-nya sama dengan 3. Nah, tadi kan kita memiliki tumpukan, maksudnya tumpukan sini tuh. Nah, misalkan di sini tuh kita punya tumpukan tuh seperti ini. Nah, paling dasar itu ada si Z. Nah, kita memiliki aturan, misalkan input, ketika mendapat input sama dengan 1, maka kita akan nge-push si 1. Maka ini biar apa ya, Z. Nah, ini akan ada 1. Nah, ini dia nge-push. Push itu adalah menambahkan ke dalam stack ya, push. Nah, ini kan berulang satunya. Nah, maka ini kita akan melakukan iterasi. Nah, sampai ininya selesai. Dan Z 1, 1. Nah, misalkan terus satu lagi. Nah, ini akan terjadi di looping ya, loop perulangan. Nah, tadi kan kita mendapat input 1. Nah, misalkan mendapat input 0. Ketika mendapat input 0, nah, kita memiliki aturan, kita akan nge-pop si 1. Nah, ini Z 1, 1, 1. Nah, ini kita akan nge-pop si 1.
51. Nah, kan bahkan akan ada iterasi lagi. Z. Ini kan ulang nih, hapus. Nah, berarti di sini tinggal segini, nanti hapus lagi, tinggal tersisa Z. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari ini pushdown otomata. Oke, dilanjut lagi. Nah, tadi kan saya sudah memberikan gambaran tentang pushdown otomata. Sekarang akan melakukan simulasi di GitLab. Nah, kita akan memiliki 3 statement ya. Ini inisial, final. Inisial itu maksudnya adalah S, state awal. Kalau find ini keduanya sebagai F, final state. Nah, tadi kan kita memiliki ini ya. Nah, jadi ini kita misalkan ada 1, kita mendapat input 1, maka kita tidak ngepop apa-apa. Kita ngapus si Z. Nah, habis itu kita masukkan 1 Z seperti ini. Jadi kan ada Z awal nih. Kita hapus dulu nih kosongan, habis itu kita masukin 1 Z. Nah, gitu. Habis itu kita lakukan iterasi lagi ya. Nah, misalkan mendapat ini kan, kalau misalkan yang ini nih. Nah, 1 udah, masih ada 1. Nah, ini kita bisa langsung. Jadi 1, kita nggak ngapap apa-apa. Habis itu masukin 1. Seperti itu. Habis itu kita lanjut ke sini. Nah, habis itu kan sini. Nah, yang ini nih, kita kan ketika mendapat input 0, kita ngapus 1, tapi kita nggak ngapus apa-apa. Nah, habis itu lakukan iterasi lagi. Kita 0, 1, kita nggak ngapus apa-apa. Nah, kan udah selesai nih. Nah, kan setelah ini setelah 0 kan kita tidak mendapat input apa-apa lagi ya, jadi kita kosongkan. Nah, kan tersisa Z, Z-nya kita hapus. Nah, sebenarnya ini berpengaruh di sini. Misalkan kita melakukan model seperti ini, maka si stack-nya akan kosong. Nah, itu nanti berpengaruh saat di multiple run. Kita memilihnya yang stack kosong, empty stack. Tapi saya di sini akan menggunakan Z sebagai final state-nya. Gitu. Nah, sekarang akan saya tes input multiple run. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa inputan seperti ini. Kita tambah lagi misalkan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, pasnya. Nah, ketika kita klik run input, nah di sini berpengaruh tadi. Ketika tadi Z di sini kosong, maka kita pilihlah yang empty stack. Tapi karena di sini saya menggunakan Z sebagai terakhirnya, final state-nya, maka kita menggunakan final state. Oke. Nah, di sini kita lihat ada yang beberapa except, eject. Kenapa? Karena aturan tadi kita, berarti kalau misalnya ini jumlahnya sama antara 1 dan 0, maka dia akan di accept ya ketika jumlahnya sama. Tapi ketika jumlah 1 dan 0 nya berbeda, maka akan ditolak atau reject. Oke, sekian tentang pushdown otomata. Kita akan melanjutkan ke pilihan yang terakhir. Oke, yang terakhir saya akan mengajarkan yang regular ekspresi. Nah, regular ekspresi, jika A dipangkatkan dengan bintang, dia dimulai dari epsilon atau himpunan kosong, dan selanjutnya 1, 2, 3 sampai infinite hingga. Tapi jika dipangkatkan dengan tambah, maka dia akan mulainya dari 1. Oke, misalkan kita ingin membuat sekumpulan huruf H dengan jumlah digitnya genap.
Nah, genap yang di sini saya sepakati bahwa dimulai dari 2 karena ada beberapa sumber atau studi yang menyatakan 0 itu termasuk genap. Tapi di sini disepakati kalau dimulai dari 2. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Yang paling mudah kita membuatnya dengan pangkat tambah. Kalau pangkat tambah kan mulai dari 1 ya. Nah, makanya di sini ketika 1 berarti ini, ketika 2 berarti ini, ketika 3 berarti ini, dan seterusnya. Tapi di dalam GitLab, saya belum menemukan cara menggunakan pangkat tambah. Tuh. Nah, tapi ada solusi lagi. Saya membuat dengan menggunakan pangkat bintang dengan model seperti ini. Ketika bintang kan mulai dari epsilon ya, berarti kita isi epsilon berarti dia HH. Ketika ini 1, HH-nya 1 berarti ada HH lagi, jadi 4 HH-nya, dan seterusnya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang model yang akan kita buat. Sekarang kita akan membuatnya menggunakan GitLab. Kita klik regular ekspresi. Nah, tadi kan kita ingin membuat yang ini ya, seperti ini. HH, HH, bintang. Nah, seperti itu. Ini kita langsung aja convert to non-deterministic finite automata. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan do step atau do all agar langsung menyelesaikan model ini. Tapi di sini saya akan mencoba membuat dengan step by step. Kita menggunakan ini. Nah, ini the expression transition. Jadi istilahnya kita pisahkan ini ekspresi ini. Kita caranya tinggal klik ini lalu klik ini. Nah, dia akan misah dengan sendirinya. Ketika kita akan ini kan H udah paling sederhana ya. Tapi kalau yang kayak gini kan masih harus pecah lagi. Kita klik, oh ternyata belum bisa. Nah, kita buat transisinya dulu. Kita buat secara urut kayak 0 bukan yang ini maksudnya yang ini ya. Transisi. Dan di sini kan tulisannya butuh transisi needed, butuh 4 himpunan kosong. Ini himpunan kosong di sini simbolnya lambda ya. Transisi. Nah, jadi ini kita tarik Q3 ke Q4, Q4 ke Q5, Q6 ke Q7 ke Q1. Nah, sekarang kan udah resolution complete. Nah, sekarang kita bisa pecah lagi. Nah, seperti itu. Ini kita. Nah, seperti ini. Kita lakukan seperti yang tadi. Tarik sini, tarik sini. Tapi di sini kita masih membutuhkan di starting ini. Coba kita pecah lagi. Dia belum bisa. Nah, karena kan ini H. Kita udah selesaikan yang HH. Tapi di sini masih ada yang ini. HH pangkat bintang. Nah, ini kan berulang ya HH. Bisa HH, dan seterusnya. Nah, ini kita menggunakan looping. Jadi ini dari sini ya, dari sini kita tarik Q7. Jadi kalau misalnya udah HH doang, dia akan memberikan himpunan kosong Q7 langsung ke Q1. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan melalui Q8, nanti akan diputar gitu sampai HH-nya selesai. Ini kita pecah lagi bisa. Nah, seperti itu. Berantakan. Nah, sama kita hubungkan lagi ke sini 11 ke 12, 13 ke 9. Nah, di sini ada tulisan the automaton is completed, atau maksudnya model ini sudah
bisa digunakan. Jadi tadi ketika H masuk dapat input H, nah dia akan langsung ke Q7, langsung ke final state. Tapi kalau misalnya ada HH lagi setelah HH yang pertama, dia akan looping di sini. Satu, misalkan ada lagi, berarti dia balik lagi ke sini. Dua, kalau misalnya udah nggak ada, baru ke sini. Kalau misalnya ada lagi, misalkan tiga, dia akan balik lagi ke sini, tambah H ke bawah gitu. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan menggunakan do all ya. Langsung aja kita export. Nah, ini kan modelnya ini. Tuh modelnya. Ini di finite automata ya. Terus kita input multiple run. Nah, di sini sudah ada beberapa HH yang sebelumnya sudah saya coba. Nah, ini misalkan ini tadi kalau tidak salah ini jumlahnya ada 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, coba kita masukkan HH-nya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 sudah ya. Jadi misalkan 15. 1 2 3 4 5. Ini ada 15. Habis itu kita masukkan misalkan 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke, kita run. Oke, di sini ada accept dan reject. Yang accept pasti di sini H-nya jumlahnya adalah genap karena model yang kita buat itu adalah sekumpulan H dengan jumlah genap. Yang reject pasti di sini ganjil yang seperti ini contohnya 15, ini 11, yang ini 3. Nah, itu kan ganjil. Karena ganjil dia tidak memenuhi model yang dibuat. Oke, seperti yang sebelumnya saya sebutkan, kita akan mencobanya menggunakan yang dua step ya. Regular ekspresi sama HH. Nah, dia akan sama saja ya. Akan sama saja ya. Cuman ya beribet di sini ya, sama aja. Oke. Sekian penjelasan tentang regular ekspresi. Semoga bisa memenuhi, semoga sudah bisa maksimal dalam memenuhi tugas UAS dari teori bahasa dan otomata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.